Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas, ya. Saya akan mencoba membahas terkait dengan antropologi pendidikan, ya, khususnya dalam hal ini antropologi pendidikan Islam terkait dengan nilai-nilai keislaman dalam budaya Keraton Yogyakarta. Nah, nanti kita akan lihat bahas satu persatu, ya. Uh, yang pertama adalah kita harus tahu dulu ini sejarah Keraton Yogyakarta. Nah, ini sejarah singkat Keraton Yogyakarta ya akan coba saya jelaskan. Kita bisa lihat bahwa kira-kira itu pada akhir abad ke-16 ya ada sebuah ya kerajaan Islam di Jawa ya. Kalau ini sekarang Jawa bagian tengah agak ke selatan ya. Maksudnya Yogyakarta. Nah, ini dulu namanya Kerajaan Mataram. Nah, kerajaan ini dulunya adalah berpusatnya itu di daerah Kota Gede ya, Kota Gede. Kira-kira sebelah mana ya tenggara Kota Yogyakarta saat ini. Nah, pada saat itu lama-kelamaan ya di akhir abad ke-16 sudah ada kerajaan tersebut Mataram, itu kedaulatan atau eksistensi dari kerajaan Mataram ini semakin terganggu ya. Kenapa? Karena adanya intervensi dari penjajah pada waktu itu. Ya, pada waktu itu ada Belanda ya. Nah, akibatnya itu banyak gerakan anti penjajah ya untuk melawan mereka ya. Kira-kira kalau di Jogja ini di bawah pimpinannya Pangeran Mangkubumi ya, yang selalu mengobarkan perlawanan terhadap penjajah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kerajaan Mataram ini kuat sekali ya, sehingga penjajahan Belanda menggunakan taktik yang kita kenal dengan divide et impera ya, pemecah belah ya. Jadi dari pemecah belah itu diadu satu dengan yang lainnya, pribumi A dengan pribumi yang lain itu saling diadu. Nah, beberapa tokoh kemudian ada yang terpengaruh oleh Belanda seperti Patih Pringgoloyo. Ini sehingga untuk mengakhiri perselisihan itu ya dari taktik yang sudah disampaikan dilakukan oleh Belanda pada waktu itu, ini untuk meredam ya sudah ada lawan di depan, ada penjajah, orang di dalam sendiri juga saling ribut. Nah, ini Belanda kemudian membuat kesepakatan ya dengan dengan kita orang pribumi untuk memecah itu ya. Jadi biar kembali lagi seperti semula, tapi kemudian konfliknya redam. Ini ada namanya perjanjian Giyanti. Nah, ya kita ingat ya dulu mungkin SMA, SMK mungkin sudah diberi informasi terkait dengan ini ataupun sekolah-sekolah mungkin dari SMP mungkin ya. Nah, perjanjian Giyanti istilahnya juga ada palihan nagari ya. Isinya itu apa? Isinya dalam perjanjian Giyanti itu menyatakan bahwa kerajaan Mataram terbagi menjadi dua. Nah, apa sama apa? Betul. Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain itu, perjanjian Giyanti ya, ini kemudian diikuti pula dengan pertemuan ya antara Sultan Yogyakarta dengan Sunan Surakarta ya. Dalam pertemuan tersebut dibahas yang intinya adalah peletakan dasar kebudayaan bagi masing-masing kerajaan. Kesepakatan ini kemudian dinamai dengan Perjanjian Jatisari.
Isinya apa? Isinya adalah tadi, apa namanya, tadi sudah saya sampaikan, jadi ada peletakan dasar kebudayaan adalah terkait dengan tata cara berpakaian. Nah, kan kita tahu ya perpakaian, sama-sama Jogja, sama-sama Jawa, Jogja dan Solo kok berbeda. Ini nih didasari dengan perjanjian Jatisari. Ya, cara berpakaiannya berbeda, adat istiadatnya, bahasanya, gamelannya maupun tari-tariannya dan yang lain sebagainya. Kemudian inti dari perjanjian ini ya, bahwa Sultan Hamengkubuwono pertama atau yang tadi kita katakan dengan Pangeran Mangkubumi ini memilih untuk melanjutkan tradisi lama budaya Mataram. Nah, gimana kalau Sunan Pakubuwono yang tiga sepakat juga untuk memberikan modifikasi atau menciptakan bentuk budaya baru, ya. Pertemuan Jatisari tadi yang di perjanjian Jatisari ini menjadi titik awal sebetulnya perkembangan budaya yang berbeda antara Yogyakarta dan Surakarta. Tapi yang akan kita bahas adalah terkait dengan budaya di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ya, dalam perspektif antropologi pendidikan, khususnya antropologi pendidikan Islam. Ada nggak ya nilai-nilai keislaman dalam setiap budaya yang kemudian menjadi produk dari produk keraton ya, produk keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, slide berikutnya adalah ini wujud kebudayaan yang kemudian kita klasifikasikan ya. Ada 3 wujud kebudayaan sebetulnya ya yang sudah diklasifikasikan. Yang pertama ada terkait dengan ide maupun gagasan, aktivitas dan atau tindakan, dan produk. Nah, ide atau gagasan yang akan kita bahas sebetulnya banyak sekali ya. Ini tapi saya ambil beberapa saja ya. Ada gelar kehormatan. Nah, gelar kehormatan siapa? Gelar kehormatan Raja Yogyakarta. Nah, juga nanti kita akan bahas sedikit terkait dengan garis imajiner. Nah, mungkin beberapa ada yang sudah tahu, tapi kita akan bahas lagi. Kemudian aktivitas atau tindakan berbentuk tradisi atau ritual keraton, ya. Nanti ada gerebek, tradisi gerebek Syawal, ya. Nanti kita akan bahas sedikit terkait dengan itu. Yang terakhir adanya produk dari wujud kebudayaan terkait dengan arsitektur keraton maupun masjid dan yang lain yang ada di Yogyakarta. Nah, baik. Kita bahas yang awal dulu ya, terkait dengan ide atau gagasan. Yang pertama adalah gelar Raja Yogyakarta. Nah, seperti yang sudah kita lihat di layar bahwa awalnya ya Raja Yogyakarta yang sekarang yang ke-10 ya, yang sekaligus gubernur DIY ini mempunyai gelar pada saat naik tahta tahun 1989. Coba kita bisa baca ini ya. Ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 11 ing Yogyakarta Hadiningrat. Nah, kita bisa lihat ya bahwa terkait dengan penamaan ini sendiri ya, ini sebetulnya luar biasa. Ada namanya, contohnya ya, ini Panatagomo. Jadi Raja Yogyakarta mempunyai harus menjadi sumber rujukan karena dia seorang ulama. Jadi tidak main-main, ini merupakan peninggalan dari Mataram ya, kerajaan Mataram Islam. Nah, ada Khalifatullah juga ya. Khalifatullah merupakan tugas kita di dunia ya, menjadi khalifah atau pengganti Allah untuk mengurusi segala hal yang ada di muka bumi ini selain menjadi sebagai seorang Abdullah tentunya ya. Nah, kemudian
Ini sekilas ya terkait dengan gelar Raja Jogja. Artinya tidak lepas dari sumber-sumber dari ajaran Islam itu sendiri. Kemudian suatu saat pada tahun 2015 ini ada apa namanya Sultan Jogja ya, Sultan Hamengkubuwono X ini mengeluarkan Sabda Raja pada 30 April 2015 yang sudah saya ketik di situ, yaitu menghilangkan gelar Khalifatullah dan mengubah Buwana menjadi Bawono. Buwono menjadi Bawono ya. Kanjeng menjadi Sri kalau bisa lihat ya. Khalifatullah dan Sayyidin dihilangkan dan diganti menjadi ini kalau kita lihat Langgeng ing Toto Panotogomo kaping 11 diganti K10. Sehingga menjadi ngarso dalam sampean dalam ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng K10 Suryaning Mataram Senopati ing Ngalunggung Langgeng ing Bawono Langgeng. Ya, Langgeng ing Toto Panotogomo. Bisa kita lihat ini merupakan sabda raja ya. Kalau ditanya kenapa, tentu ini yang terpenting adalah bahwa sabda ini ya menyangkut suksesi, menyangkut kepemimpinan berikutnya dari Kesultanan Yogyakarta. Karena memang pada saat ini ya Sultan memang hendak sepertinya akan mengangkat putrinya ya sebagai penggantinya karena memang tidak memiliki putra mahkota. Dalam hal ini dari adik-adik Sultan pun menentang ya terkait dengan ini. Inilah kenapa kemudian muncul Sabda Raja tahun 2015. Waktu itu memang ramai sekali gitu ya. Ada masyarakat Jogja yang pro, ada masyarakat Jogja yang menolak. Dan kalau ditanya ini merupakan alasannya dari Sultan adalah ada nama legitimasi mistisme, artinya dia mendapatkan semacam wahyu ya dari Tuhan Yang Maha Esa atau petunjuk bukan wahyu ya, petunjuk. Karena memang raja pada waktu zaman dahulu ini merupakan bentuk representasi dari bentuk Tuhan. Karena bukan berarti dia Tuhan ya, maksudnya memang dia karena seorang ulama, jadi wah ini ilmunya tinggi lah kira-kira begitu, jadi mendapatkan petunjuk untuk mengganti ini. Nah ya ini sudah saya jelaskan ya, jadi Sultan Hamengkubuwono X memang menganggap bahwa beliau menjalankan perintah dari Tuhan dan leluhur ya sebagai basis legitimasi mistisme yang ia keluarkan ketika ada Sabda Raja itu. Beliau juga merasa memperoleh pesan dari leluhur untuk mengganti gelar sultan dan memilih putri sulungnya menjadi penerus, bukan memilih salah satu dari 11 adik laki-lakinya. Kira-kira begitu. Tapi kita tidak akan membahas dengan hal itu ya. Monggo nanti bisa dicari lagi. Yang jelas dalam gelarnya adalah ini luar biasa, syarat dengan syarat dengan nilai filosofi yang luar biasa. Itu merupakan hal yang sangat bagus ya, mengingat memang raja atau Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan bentuk dari melanggengkan kebudayaan Mataram Islam dari awal kepemimpinan dari Sultan Mangkubumi yang menjadi Sultan Hamengkubuwono yang pertama ya, kira-kira itu. Tapi yang jelas ini kita bisa lihat dari gelar raja yang kemudian sudah dirubah tahun 2015 ya, kira-kira begitu. Nah selanjutnya ini merupakan Sabda Raja ya tahun 2015 pada tanggal 30 April. Ini saya tidak akan membahas lebih banyak, yang jelas nanti kalian bisa cari sendiri ya, atau mungkin ini bisa di pause untuk bisa membaca lebih jelas. Ya, oke. Kita lanjutkan dengan bentuk kebudayaan terkait dengan ide ya, terkait peta sumbu filosofi Keraton Yogyakarta. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa
Keraton Yogyakarta ini berada di garis lurus ya antara Laut Selatan dengan Gunung Merapi ya. Nah, entah kalian memperhatikan atau tidak, tapi waktu itu Pangeran Mangkubumi pertama itu membuat tatanan kota yang begitu unik sebetulnya. Ya, bagaimana kemudian keraton berada di tengah-tengah. Ini tidak ada punya banyak alasan ya, ada sumber filosofisnya. Nah, eee, sebenarnya apa sumber filosofis ini sebenarnya melambangkan ya keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, kemudian hubungan juga manusia dengan sesama manusia serta manusia dengan alam ya. Hablum minallah, hablum minannas. Nah, garis imajiner ini seperti yang kita lihat memiliki makna filosofis yang begitu sangat tinggi di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan menjadi salah satu acuan ya tata kota yang sudah saya jelaskan tadi dari wilayah yang dilewatinya. Nah, contohnya begini, secara filosofis ya dari kita lihat dari panggung Krapyak ya. Panggung Krapyak ke Keraton dan Tugu memberikan gambaran konsep Sangkan Paraning Dumadi. Apa itu? Dari mana asal manusia dan arah kemana manusia akan menuju ya. Ini luar biasa. Kemudian garis dari Tugu ke utara terus yang melambangkan perjalanan manusia kembali Sang Pencipta ya. Jadi gambaran manusia dari awal ini dari Laut Selatan, kemudian kalau kita lihat di sini ada uh, panggung Krapyak ya. Kalau kita lihat di panggung Krapyak itu sendiri um, ada semacam dalam bentuk kubus ya, ada bangunan. Coba lah main-main ke Krapyak, itu sudah ada panggung Krapyak. Itu gunanya dulu memang Sultan memang membuka lahan di sana ya untuk uh, membuat selain hobi di sana. Jadi memang pada zaman dulu Yogyakarta ini merupakan alas ya, alas atau hutan mentawai yang kemudian dibangun. Kemudian di daerah Krapyak juga Hamengkubuwono pertama atau Pangeran Mangkubumi itu membuka lahan di sana, dan ini ada filosofinya ya sebetulnya. Jadi memang kalau dari awal tadi ya saya jelaskan lagi bahwa gambaran manusia dari awal lahir, dari embrio lahir, berproses, berkembang, eksis dan pada akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilambangkan menuju ke utara, ke Gunung Merapi ya. Nah, dulu ada namanya Tugu Golong Gilik kalau nggak salah, Golong Gilik kalau nggak salah ya artinya. Iya, Tugu Golong Gilik. Itu tugu yang sebelumnya sekarang kita lihat itu ya, masih tingginya lebih tinggi daripada yang sekarang ya. uh, Adanya tugu, tapi posisinya memang di sana ya, ada Tugu Golong Gilik dan panggung Krapyak sebenarnya juga merupakan simbol apa, lingga dan yoni sebetulnya yang melambangkan kesuburan manusia ya. Di panggung Krapyak seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa raja ini selalu memanah rusa. Buat apa? Selain dari hobi, dan juga sebetulnya ini melambangkan ya ketemunya sel sperma dan sel telur, kira-kira begitu ya. Namun ya dari semua titik yang ada di garis imajiner tersebut yang kita bisa lihat, dari yang pertama ada Laut Selatan, kemudian ada Panggung Krapyak, kemudian alun-alun selatan, Alkit ya, alun-alun kidul. Kemudian ada Keraton, kemudian ada lagi alun-alun utara, kemudian ada namanya Tugu Golong Gilik, pada waktu itu Golong Gilik ya. Tapi kemudian ada gempa, kemudian runtuh, dibangun kembali, kemudian menuju ke Gunung Merapi. Yang kita sebut dengan garis imajiner. Ya. Ini sebut Keraton Yogyakarta lah yang kemudian menjadi pusatnya. Jadi for your information bahwa keraton memang dianggap suci karena diapit. Coba kita lihat bahwa sebenarnya keraton itu ada di tengah-tengah, diapit oleh 6 sungai ya, secara simetris banget. Coba nanti dicek di petanya di Google Map, wah ya itu ada namanya Sungai Code ya.
ada Gajah Wong, kemudian apalagi ya, ada Sungai Opak, Sungai Winongo, Sungai, Bedok kalau nggak salah, dan terakhir ada Sungai Progo. Nah, jadi kita flashback kembali lagi ya. Jadi memang sebelum kesultanan itu berdiri disebutkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, Pangeran Mangkubumi itu telah memikirkan betul-betul itu konsep penataan kota yang keren banget ya. Jadi menurut sejarah setelah tadi kita jelaskan terkait dengan perjanjian Giyanti ya, yang telah ditandatangani, kemudian merubah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Ini Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayah kekuasaan setengah dari Mataram dan separuh. Jadi bayangkan pada waktu itu sebelum ada perjanjian Giyanti ini kerajaan Mataram ini dari Jogja ke Solo ini luas sekali ya, luar biasa masya Allah. Ya, uh, ya tadi dari Pangeran Mangkubumi mendapatkan kekuasaan ya setengah dari Mataram ya ini yang sekarang ada di Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi itu kemudian dinobatkan tadi menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Kemudian menguasai daerah yang tadi saya jelaskan alas apa? Ini Jogja ini dulunya hutan ya, Alas Mentauk namanya. Nah, yang sekarang menjadi Yogyakarta. Nah, gitu ya. Jadi untuk menjalankan pemerintahannya tentu Pangeran Mangkubumi sebenarnya harus membangun keraton di bekas namanya di bekas sebuah pesanggerahan nah ya yang bernama Gari Gari Ciwati kalau tidak salah. Coba nanti dicek lagi ya. Ah, nggak hanya itu Pangeran Mangkubumi itu juga membuka lahan ya di daerah tadi yang sudah saya jelaskan di daerah hutan Krapyak. Coba main-main nanti ya ke Krapyak. Lihat ada panggung Krapyak. Di sana tempat para para sultan, khususnya Sultan Hamengkubuwono yang pertama atau Pangeran Mangkubumi memanah rusa ya kan ya hutan ya ya tentu banyak hewan buas, hewan yang lain juga. Ada rusa juga ya. Ya. Kemudian dalam membangun Keraton Yogyakarta atau ibu kota kesultanan itu tentu Pangeran Mangkubumi nggak sembarangan ya. Tadi makanya ada namanya garis imajiner. Jadi desain pembangunan ini benar-benar dibuat sedemikian rupa berada dalam satu garis lurus ya yang kemudian membentuk garis atau sumbu imajiner yang kita jelaskan dari awal terkait dengan proses penciptaan manusia sampai menuju kepada perjalanan menuju ke atas ke utara sebagai perlambangan bahwa manusia akan wafat akan menuju kepada Tuhannya suatu saat nanti. Nah, kemudian ya kita lanjutkan untuk garis imajiner nanti bisa dicari lagi ya sama kalian. Nah, ini ada Grebek Sekaten. Nah, ini mungkin beberapa kalian sudah pernah mengalami acara ini, Grebek Sekaten. Kita bisa lihat begitu meriahnya, ada apa ini, gunungan apa gitu. Ini kita akan jelaskan satu persatu. Mungkin kayaknya kalau untuk pandemi kan sudah tidak ada dulu ya. Nanti semoga selesai pandemi ya sudah kita semua lepas masker, kita bisa menyaksikan bersama terkait dengan Grebek Sekaten. Wah itu riuh sekali gitu ya. Nah pembahasannya bahwa Grebek ini sebenarnya merupakan ya prosesi adat ya sebagai simbol sedekah dari pihak keraton Ngayogyakarta Hadiningrat kepada para masyarakat berupa gunungan. Nah itu kita bisa lihat yang hijau-hijau yang naik ke atas itu gunungan ya. Biasanya setiap tahun itu keraton ini mengadakan upacara grebek ya sebanyak 3 kali di hari-hari besar Islam. Ya, seperti grebek Syawal pada hari raya Idul Fitri, grebek besar bertepatan pada hari raya Idul Adha dan tambahan ya ada grebek Maulud yang lebih populer dengan grebek Sekaten ya. Biasanya itu pada peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Grebek Sekaten atau bisa disebut dengan Sekatenan biasanya di alun-alun utara itu ada pasar malam yang ramai sekali. Wah itu luar biasa ya. Ya semoga nanti pandemi berakhir, Kesultanan Keraton Yogyakarta bisa membuat itu lagi gitu ya. Jadi melanjutkan tradisi yang sudah ada. Nah, grebek itu artinya gumrebek ya, punya sifat yang riuh, yang ramai ya karena memang ramai kita bisa lihat di sana. Nah,
kata ini juga sebetulnya digunakan ya, memiliki filosofi yang dan simbolnya apa? Dari kemakmuran yang kemudian dibagikan kepada rakyat, kemakmuran seorang pemimpin, seorang raja dalam keraton itu, kemudian sedekah ya, berupa apa? Berupa gunungan. Nah, ini merupakan dari dalamnya adalah bentuk representasi dari hasil bumi apa saja, ada sayur, ada buah, ya, atau mau jajanan yang lainnya. Nah, pada Grebek Sekaten ini yang kita bisa lihat gunungan itu sebenarnya ada simbolnya lagi. Ya, simbol tadi yang sudah saya jelaskan bahwa simbol kemakmuran ya, memiliki keberadaan ya, mewakili keberadaan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, ada simbolnya ya. Jadi gunungan sebetulnya digunakan ada namanya gunungan jaler, gunungan pria. Ada juga gunungan estri atau perempuan ya. Gunungan ini juga biasanya itu nanti dibawa, kita bisa lihat ya, para abdi dalam keraton yang menggunakan pakaian dan pecis ya berwarna merah marun yang biasanya berkain batik biru tua bermotif lingkaran putih, kita bisa lihat di sana dengan gambar bunga di tengah lingkarannya. Biasanya semua abdi dalam yang di sini ini nyeker ya, enggak pakai sendal. Oh ya, di acara ini juga kita bisa temui sebetulnya ada penjual ini ya, kita lihat ya, ada endok abang ya, penjual telur merah yang ditusuk dengan bambu dan dihiasi kertas sebagai bunga-bunga untuk ya biar lebih cantik gitu ya, biar lebih uh, estetik. Filosofinya apa? Ada telur atau endok ya. Ini merupakan permulaan kehidupan. Nah, sedangkan kita lihat ada bambu yang menusuk telurnya, ini perlambang juga. Perlambang apa? Bahwa semua kehidupan di bumi ini memiliki poros, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun nanti warna merah ya tentu artinya ada bisa keberuntungan, rezeki, berkah dan keberanian ya. Kira-kira gitu. Tentu masih banyak lagi tradisi-tradisi kebudayaan di yang punya Keraton Yogyakarta, tapi kita akan bahasnya satu saja ini yang Grebek Sekaten. Kemudian yang berikutnya adalah wujud kebudayaan dalam bentuk produk ya, nilai-nilai keislamannya ada enggak nih? Nah, kita lihat nih, sudah pernah ke sini? Nah, ini namanya apa namanya? Masjid Gede Kauman ya. Nah, ini termasuk masjid raya, masjid besar Yogyakarta ya, atau biasa dikenal dengan Kagungan Dalam Masjid Gede atau Masjid Gede Kauman ya. Ini masjid ini merupakan bagian yang nggak terpisahkan loh dari Kesultanan Yogyakarta. Nah, adanya masjid ini benar-benar menegaskan keberadaan Jogja sebagai kerajaan Islam. Nah, itu tidak bisa dipungkiri itu. Masjid Gede dibangun kalau posisinya di barat alun-alun utara, ya altar ya, atau barat daya Pasar Beringharjo ya. Tidak jauh dari situ juga ada bangunan keraton ya. Nah, tata ruang ibu kota ini menempatkan bahwa keraton sebagai pusat pemerintahan. Nah, ini penting sekali. Adapun pasar ya, Pasar Beringharjo itu sebagai pusat ekonomi dan tempat peribadahan seperti pusat agama dalam posisi di Masjid Gede ini. Dan ini sudah dilakukan sejak era-era awal di kerajaan-kerajaan Jawa semenjak era Majapahit ya. Nah, kita bisa lihat gaya arsitektur Masjid Gede ini ya, sebetulnya mirip dengan masjid ini ya, apa namanya, Demak ya. Nah, karakteristik masjid ini juga ada 4 pilar utama sebetulnya, atau dikenal dengan Soko Guru dengan atap berbentuk tajuk lambang teplok ya. Tajuk lambang teplok ini sebetulnya bentuknya atapnya bersusun 3 ya. Atapnya bersusun 3. Nah, kita bisa lihat di sana. Mana nih? Ini. Bersusun 3. Artinya apa? Secara filosofis ini tingkatan. Atap ini dimaknai dengan iman, Islam, dan ihsan. Itu kira-kira begitu. Ya. Kemudian next ya. Ini interior Masjid Gede
Yogyakarta. Nah, kita bisa lihat ada yang sudah pernah ke sini, ini akan mendapati vibes yang berbeda ya. Wah, ini masjidnya keren banget memang. Nah, di sini kita kemudian bisa lihat ya ada 48 pilar itu di dalam masjid, bangunan ini gitu ya, bangunan masjid ini. Atapnya juga ada 16 sebetulnya, sisi dengan 3 tingkat ya. Bagian-bagian masjid terdiri dari ini bisa lihat ada mihrab atau tempat pengimaman, ada sebelah di tengah ya. Ada liwan, itu artinya ruangan khusus untuk jamaah ya, untuk jamaah kita sholat, untuk sholat. Ada juga serambi yang bagian luar, yang di luar bangunan masjid ini nanti kita akan bahas. Ada juga tempat wudhu ya di sisi kanan kiri ya. Nah, di dalam masjid gede ini betulnya ya ada terdapat ruang khusus bagi raja ketika hadir di masjid ya. Di mana posisinya ada di baris soft terdepan, dikenal dengan nama maksuro. Ada sebelah kiri mihrabnya. Nah, terkait dengan soft sholat ini sebetulnya arahnya kalau kita bisa lihat ke dalam itu arahnya ini lurus ke barat sesuai dengan bangunan masjid itu. Tapi setelah adanya perkembangan ilmu pengetahuan ya, ternyata arah kiblatnya menuju Ka'bah ini bukan lurus ke barat, tapi serong ke utara. Nah, maka oleh seorang kiai ya dibuat garis soft ke arah kiblat yang sebenarnya. Siapa? Betul, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, ilmu pengetahuan tersebut ya sampai sekarang ini luar biasanya beliau ya. Seluruh masjid saat ini seluruh masjid di Nusantara menggunakan perhitungan arah kiblat. Tidak ada yang nggak pakai itu. Ya, ini arah kiblatnya kemana dihitung sesuai dengan ilmu pengetahuan. Siapa ya apa namanya? Jadi memang Islam ini tidak anti ilmu pengetahuan ya. Ingat, Islam berjaya dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para pemeluknya. Ya, oke, kira-kira begitu ya. Ini ilmu pengetahuan begitu penting sekali. Jadi jangan anti ilmu pengetahuan. Oke, jadi Masjid Gede ini dulu adalah merupakan tempat para penghulu mengajarkan agama Islam. Ini tempat yang sangat uh, sejarah banget ya, memorable banget ya. Selain filosofis tentunya, di dalam juga banyak ukiran-ukiran kalau kita pernah masuk ke dalam ya. Ada hiasan atau ukiran buah salak di sana sebetulnya. Nah, filosofinya apa? Ini merujuk pada sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Apa? Salak apa? Salaka. Berarti apa? Kira teksnya adalah waman salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Salaka ya, dari salak. Ah, itu ya. Nah, kita bisa lihat ada Mustaka Masjid Gede Kauman. Nah, apa ini? Filosofinya apa nih? Nah, ini merupakan sebuah bentuk ciri ya. Ciri bahwa masjid ini milik sultan. Maka di puncak atap dipasang hiasan mahkota. Ini berbentuk kita bisa lihat ya, berbentuk bunga. Ya. Nah, hiasan ini di puncak atap masjid ini disebut dengan mustoko. Ya, mustoko Masjid Gede Kauman. Nah, mana tahu ini? Nah, ini nih. Ini ya. Nah, uh, ini ada 3 bentuk sebetulnya dalam mustaka ini. Ada bentuk gada, daun kluwih, dan bunga gambir. Apa filosofinya? Gada ini melambangkan keesaan Allah, tauhid, ya. Qul huwallahu ahad. Allah ini esa, ya. Tidak ada yang lain ya. Jadi Allah ya. Ya. Kemudian daun kluwih ini di bawahnya ada yang mengarah kepada kata linuih atau lebih. Apa maksudnya? Manusia akan memiliki kelebihan jika telah melewati 3 tahapan tadi ya, iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan ya, yang tadi kita dibahas di awal ya. Selain itu juga ada bunga gambir yang melambangkan arum anggambar atau keharuman yang menebar. Jadi seorang muslim ia harus mengesahkan Allah, kemudian bisa melewati 3 tahapan tadi ya,
iman, Islam, ihsan. Kemudian selain itu ketika oke agamanya ini hablum minallahnya oke, seharusnya hablum minannasnya oke. Dia menebar kebaikan ke sesama manusia, ke sesama makhluk hidup maupun alam sekitar. Nah, gitu ya. Ini masih banyak banget, saya percepat. Gapuro ini ya, kalau sebelum masuk masjid ada gapuro ya, regol ya, atau istilahnya regol. Nah, ini merupakan pintu gerbang utama untuk masuk komplek masjid ya. Dulu melalui gapuro ini para ulama itu mengislamkan masyarakat yang hendak yang akan melihat dan mendengarkan bunyi gamelan di pelataran masjid, ada di pagongan ya, ada di dua bangunan di kanan dan kiri masjid. Di kiri, kanan dan kiri bagian dalam pelataran masjid sebetulnya ya, di halaman masjid ini uh, di dalamnya tempat gamelan sekatenan. Nah, biasanya dibunyikan saat gerbek sekaten atau tas sekatenan ya, setiap peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Jadi media dalam gamelan, masyarakat nonton ini diarahkan, didakwahkan terkait dengan Islam, masuk dulu Islam, bisa melihat itu. Kira-kira begitulah. Ya, ini jadi banyak filosofi dari setiap bangunan yang ada di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Next, ada ukiran buah waluh pada cepuri. Ya, ini ada maknanya juga. Ini hiasan ini sebetulnya ada di bagian benteng masjid. Ya, maksud saya benteng masjid ini bangunan tembok yang melingkari masjid itulah. Coba nanti dicek ke sana ya. Benteng bagian muka biasanya di depan itu agak pendek sebetulnya. Dan kalau setiap gerbang masuk masjid di kanan kirinya ada hiasan buah waluh. Atau waluh ini buah labu ya, kalau ini waluh sebutan di Jawa ya. Maknanya apa? Maknanya kita harus dalam buah waluh itu harus membentengi. Kita harus bisa membentengi dari siksa api neraka ya. Dengan apa? Dengan tauhid. Wallah. Jadi baca kul huwallahu ahad. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Next ya, ini sudah lama banget ini kita ngomong nih. Nah, di sekitaran masjid juga ada pohon sawo. Ini enggak serta-merta hanya ditulis saja sawoknya, ditanam saja. Ini maknanya ada ya di sekitar masjid ada pohon sawo yang berjejer itu ya, yang secara teratur. Apa maknanya? Ini seperti filosofi ketika imam di Jawa ya, biasanya sawu sufufakum. Safnya lurus. Ya, atau dalam Quran surat As-Saff ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi disimbolisasikan dengan pohon sawo yang berjejer ya. Jadi barisan sawu, sof sawo. Nah, kira-kira gitulah ya. Oke. Selanjutnya nih masih ada, bentar lagi selesai kok. Ya. Nah, ini merupakan bagian serambi masjid gede ya. Banyak sekali sebetulnya di dalam itu ukiran-ukiran yang sangat indah, yang tentu ada makna filosofis di dalamnya. Kita akan bahas salah satunya saja ya. Ada namanya ukiran wajik. Nah, di mana? Ada di depan sini ya. Coba nanti dicek ya. Apa artinya? Ya, ini merupakan di posisinya itu ada di pintu masuk ruang utama ya. Nah, di mana dulu para qadhi mengadakan mahkamah pengadilan Surambi di dalam kitab Anggar-Anggar Agung atau Undang-Undang Kerajaan. Nah, sumber rujukan kitab-kitab oleh yang di ini menjadi sumber rujukan oleh para qadhi pada zaman itu
dalam Mahkamah Pengadilan Surambi ada namanya kitab Fathul Mungin ya. Ada Fathul Wahhab dan Tughfah. Kalau sekarang maksudnya ya ini Fathul Mu'in, Fathul Wahhab dan Tughfah. Nah, di sini ada ukiran wajik ya, kita bisa lihat filosofinya apa. Ini terkait dengan pengadilan di akhirat. Ya, waji ayauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tapi tidak berguna lagi mengingat pengingat itu baginya. Nah, ini jadi eh, yang bisa saya sampaikan itu ya, bahwa orang Jawa ini nggak bisa apa namanya, nggak bisa ngomong langsung, ini menggunakan simbol-simbol ya. Terkait dengan simbol-simbol itu tentu tidak lepas dari nilai-nilai keislaman yang ada di beberapa budaya tersebut, khususnya dalam sini yang kita bahas ada budaya Keraton Ngayogyakarta Hadi Ningrat. Dari ketiga wujud kebudayaan tadi ya, ada dari ide, ya aktivitas maupun produk. Ini sebetulnya masih banyak lagi ya, tapi monggo lah bisa dicari secara mandiri terkait dengan itu melalui sumber-sumber yang terpercaya. Jadi memang secara tinjauan antropologi budaya orang Jawa ya, yang tadi kita sudah saya sampaikan bahwa tidak mau berterus terang langsung ya, saru. Sehingga menggunakan beberapa simbol maupun tradisi yang ternyata memang banyak makna yang sangat dalam. Nah, ini beberapa referensi yang bisa kalian cari sendirilah ya. Jadi itu, terima kasih. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.